Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada siang hari ini saya tidak membuat konten tentang silat karena selain kita harus belajar bela diri juga, kita harus mengetahui juga tentang tanah air kita, asal usul bangsa kita. Oke, pada siang ini saya akan membaca sebuah naskah kitab sejarah Riau yang dihimpun oleh Raja Haji Muhammad Yunus dan dibantu oleh Tengku Saleh Daik Ningga dan juga Gubernur Kepulauan Riau yang pertama, iaitu Muhammad Affan. Adapun kitab sejarah Riau ini menghimpun beberapa naskah kitab lama dan juga surat-surat lama, kontrak-kontrak lama yang sebagian besarnya telah disatukan pada kitab sejarah Riau ini. Saya akan membaca tentang kata pendahuluan dan kata pengantar dari kitab sejarah Riau ini. Kitab Sejarah dan Silsilah Raja-Raja Melayu. Sebelum Perang Dunia Kedua, saya telah berusaha menyusun sebuah kitab yang diberi nama Sejarah dan Silsilah Raja-Raja Melayu. Itu telah dibuka sebuah percetakan yang dinamakan Trukrik Kursus Islam di Jalan CHN Hopstreet, Tanjung Pinang pada tahun 1939 Masehi. Dengan modal orang ramai di Riau, bahan-bahan untuk menyusun sejarah itu telah dikurniakan oleh raja-raja atau sultan di Malaya dan oleh orang-orang besarnya. Di antaranya ada pula yang telah dihadiahkan oleh orang-orang tua di Riau dengan beberapa buah kitab sejarah dan hikayat lama, iaitu 1. Kitab Tinjauan Sejarah Ringkas dan Sejarah Raja-Raja oleh Raja Haji Ali Kelana Ibni almarhum Raja Muhammad Yusuf yang di Pertuan Muda Riau. Kedua, Sejarah Kita oleh Cadatal Mulwatan Khalid Hasan Riau, atau yang dikenal orang di Riau dengan Raja Hitam Bantara Kiri Sultan Riau hingga penghabisan. 3. Tufat Penapis oleh Raja Ali Al-Haji Ibni Engku Ahmad Al-Haji Riau Pulau Penyengat. 4. Silsilah dan Keturunan Bugis, masih terjilid 94 halaman, lembar pertama dan penghabisan hilang, tidak dapat mengenal penyusunnya. 5. Salinan Sejarah oleh Raja Haji Abdullah Ibni almarhum Raja Hasan Al-Haji, mangkat 24 April 1926 di Pulau Penyengat Riau, masih niscaya lama. 6. Sejarah Melayu oleh Abdul Qadir Mosni, Singapura, bahasa Melayu huruf harap. 7. Silsilah Melayu dan Bugis dan sekalian raja-rajanya oleh Raja Ali Al-Haji Ibni almarhum Engku Ahmad Al-Haji Riau Pulau Penyengat. 8. Tawarikh Melayu oleh R.O. Whitten, Singapura. 9. Tinjauan Sejarah Riau oleh Yus. 10. Kumpulan Ringkas Sejarah Melayu Riau oleh Omar Hasan atau Engku Haji Omar, Singapura. Isinya, selain sejarah kerajaan Melayu di Riau, dibentangkan asal-usul penduduk Pulau Bintan Lama masa Sultan Muhammad di Kopak. 11. Kumpulan ringkas berbetulan lekas pada orang yang pantas dengan pikiran yang lantas oleh Ali Muhammad Yusuf atau Tengku Ali Kelana. 12. Catatan lengkap disalin dari sejarah Salasun Salatin yang aslinya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu tahun 1603 Masehi. Penyalin atau Raja Muhammad Tahir, Hakim masa Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah. 13. Kanun Kerajaan Melayu Riau isi 117 halaman, cetak batu Jawi, penyalinnya tidak disebut. 14. Hikayat Muhammad Ali Hanafiah. 15. Hikayat Raja-Raja Pasai. 16. Hikayat Amir Hamzah. 17. Hikayat Sang Sembah. 18. Hikayat Raja Iskandar Zulkarnain. 19. Hikayat Awang Sulung Merah. 20. Catatan dari Hikayat Samsul Bahrain. 21. Hikayat Hang Tuah huruf Jawi cetak batu. 22.
Hikayat Melayu Sejarah Abdul Qadir Musni. 23. Tawarikh Usungha Cawi oleh Raja Haji Abdullah bin Raja Haji Hasan Pulau Penyengat Riau. 24. Catatan mengenai sejarah dari buku R.J. Wilson.C.M.G. 25. Surat lama dari Sultan-Sultan di Semenanjung. Kitab sejarah dan sasilah Raja-Raja Melayu yang saya usahakan dengan berpedoman kepada bahan-bahan buku atau kitab sejarah dari hikayat serta surat-surat lama tersebut di atas hampir siap dengan bantuan rekan yang tidak mahu namanya disebut di sini. Maka Perang Dunia Kedua pun meletus dan saya sendiri ditangkap oleh pemerintah Belanda di Riau dengan tujuan bekerjasama dengan Jepun akan mengembalikan pemerintahan bersultan di Riau atau dengan lain perkataan pro-Nippon. Dan semua surat-surat lama yang bersangkutan atau ada hubungannya dengan raja-raja dan yang dianggap surat-surat penting oleh Komisaris Polisi Belanda semua ditahan di kantor polisi Tanjung Pinang, termasuk buku atau kitab sejarah, hikayat dan surat-surat lama tersebut di atas. Setelah pemerintah Belanda menyerah kalah kepada Jepun dengan tidak bersyarat, maka saya dikeluarkan dari tawanannya di Garut, Jawa. Setibanya di Tanjung Pinang, saya dapati Drukriks Kursus Islam telah kucar-kacir surat-surat yang ditahan polisi kolonial di Tanjung Pinang tidak dapat dicari di mana kuburnya. Tetapi di antara kawan-kawan yang bekerja di Drukriks Kursus Islam itu ada yang dapat mengumpulkan beberapa kitab dan hikayat serta surat-surat lama yang ada hubungannya dengan sejarah yang masih ditinggalkan oleh polisi itu yang dianggap tidak berguna kepadanya. Maka dengan itulah yang sangat memberikan bantuan pada menyusun sejarah Riau ini. Maka di sini saya atas nama penyusun sejarah Riau mengucapkan sekali lagi terima kasih dengan menjunjung tinggi karunia itu kepada P.J.M. Sultan-Sultan Tanah Melayu dan kepada orang-orang besarnya, serta menyorongkan rencana afwan karena tidak terbitnya kitab sejarah Raja-Raja Melayu dahulu itu, dengan bermurah hati menerima keuzuran sebagaimana yang diuraikan di atas. Sebagai gantinya, inilah kitab sejarah Riau yang menjadi persembahan Raja Muhammad Yunus Al-Haji Ibni Raja Ahmad Al-Haji. Baiklah, saya akan bacakan pendahuluan daripada kitab sejarah ini. Sesungguhnya bertubi-tubi datangnya pertanyaan dari pihak yang telah mengetahui mengenai kitab sejarah dan sasilah Raja-Raja Melayu yang telah kami susun sejak tahun 1939 hingga 1940 Masehi. Tetapi sebelum sempat diserahkan kepada pejabat cetak kita, Perang Dunia Kedua telah meletus yang menyebabkan terkendalanya penerbitannya. Kemudian berulang-ulang pula orang terkemuka dari Jakarta dan Bukit Tinggi menanyakan kepada kami tentang sejarah Riau Ringga. Hingga itu kami pun terjumpa dari tangan seorang besar di Tanjung Pinang yang seberkas atau 10 lembar keterangan yang dinamakan Adat Monografi Kepulauan Kabupaten Kepulauan Riau yang disusun oleh Wedana-Wedana di Kabupaten Kepulauan Riau dalam tahun 1953 Masehi. Dalam uraiannya yang ringkas itu, sungguh banyak kita temui keterangan yang tidak memuaskan atau salah mengenai sejarah Riau apabila diperbandingkan dengan kitab sejarah dan sasilah atau keturunan asal Raja-Raja Bintan yang telah ditulis oleh pentarikh Riau dan Lingga sebagai nisayah yang kami sebutkan pada awal kitab ini. Apa yang telah kami sebutkan di atas itulah menjadi penggerak dan pendorong hati dan kemahuan kami menggerakkan, menyusun dan menghidangkan sejarah Riau ini ke tengah masyarakat kita yang nampaknya sedang sangat-sangat berhasrat mengetahui tiap sudut dan liku sejarah tanah airnya. Kami usahakan menyusun kitab sejarah Riau ini dengan susah payah, jauh sama sekali daripada niat, bermegah-megah dengan tulang benulangnya datuk nenek kami yang telah hancur kembali kepada aslinya. Kami sedar dan insaf bahwa bukanlah bangsa dan keturunan itu yang harus menjadi kemegahan abadi, kemegahan yang abadi, tetapi
ilmu pengetahuan yang harus dimiliki diamalkan oleh putra watannya, itulah yang menjadi kepentingan diri, yang menjadi kemegahan diri dan bangsa yang sebenarnya. Maka dengan terbitlah kitab sejarah Riau ini, diharapkan tidaklah berlaku berulang lagi kesalahan mengenai sejarah Riau Lingga oleh anak cucu kita di kemudian hari, apabila mereka ingin mengetahui sejarah tanah tumpah darahnya dan setiap yang berhubungan dengannya. Sejalan dengan apa yang diterangkan di atas itu, maka dapatlah pula disempurnakan janji-janji kepada PJM Sultan-Sultan di tanah Melayu. Karena terbitnya sejarah Riau ini lebih luas dan dalam daripada sejarah dan silsilah raja-raja Melayu yang disusun terlebih dahulu. Daripada ini dan masa isi daripadanya sebagian besar telah disatukan. Akhirnya, dengan zahirah kitab ini, terjawablah pertanyaan yang mengenai sejarah Riau dari pihak yang masih belum puas dengan apa yang didapatkannya dalam kitab-kitab sejarah yang telah dihidangkan oleh ahli-ahli sejarah dan pentarikh kita yang bijaksana di masa ini. Untuk melengkapkan kata pendahuluan kitab sejarah Riau ini, maka kami petik rangkaian dari pendahuluan kata yang dinukil oleh salah seorang pentarikh Riau, iaitu Raja Hitam atau Khalid Bantara Kiri kepada Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah, salah seorang putra Riau yang sangat menentang kecurangan Belanda, mangkat di Kobe, Jepun 1912 Masehi. Dari nukilnya yang dinamakan sejarah kita tersebut antara lain, apabila kita pelajari sejarah Melayu purbakala hingga zaman Hindu, maka kita akan dapat hubungan keluarga dari raja-raja Jawa, Kamboja, dan Sumatera dengan raja-raja Melayu Bintan di Riau, Temasek, dan raja-raja Melayu di semenanjung tanah Melayu. Hubungan keluarga itu bukan saja di pihak raja-rajanya, tetapi lebih luas menurut biasanya. Apabila berkahwin seorang raja di suatu negeri atau keluarga raja antara satu negeri dengan negeri lainnya, maka rakyat tidak sunyi mengiringi jejak rajanya. Demikian pula menurut keadaan dalam masa suatu daerah negeri yang telah ditaklukkan atau masa pendudukan. Hubungan rakyat lebih luas dari raja-rajanya dapat dibenarkan lihat saja ketika Indonesia diduduki rakyat Tenoheka, maka sejumlah besar tinggallah keturunannya yang sudah tentu ada hubungan keluarga ke negeri matahari terbit itu. Hanya dalam sejarah yang disusun oleh orang-orang dahulu di tanah air kita tidak membahagi-bahagikan isi sejarah itu mengenai kemajuan dan penghidupan bangsanya ketika itu, atau sejarah ekonomi. Hanya mereka itu pentarikh di masa itu dan kemudiannya mereka hanya mengikuti kemudian menulis di sekeliling kejadian raja-rajanya, atau sebagaimana kita sekarang mencatat tarikh kejadian sesuatu kemudian lahirlah sejarah itu, kita mencatat sejarah dan kita menjadi sejarah kelak. Sesungguhnya demikian itu, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih kepada mereka karena usahanya, maka itu kita telah dapat memperhubungkan sejarah itu hingga nampak berhubung satu dengan lain kerajaan. Dan dapat pula kita sekarang mengetahui jasa seseorang besar yang jujur dan yang berkhianat terhadap tanah tumpah darah dari suatu masa ke masa. Memang dalam kurun dan abad itu belum ada persatuan kerajaan satu sama lain sebagai PBB sekarang. Karena itulah selalu terjadi perang serang menyerang antara suatu lain kerajaan dengan sesama sendiri atau perang saudara yang disebabkan oleh hal-hal yang belum dan tidak patut sekali menjadi sengketa pertumpahan darah hingga dengan sebabnya memutuskan simpulan silaturahim satu dengan yang lain kerajaan, puak dan keluarga. Tetapi sesungguhnya begitu rantai silsilah keturunan masih tetap berangkai bertaut antara satu dan lainnya yang tidak akan sanggup diputuskan oleh pedang jenawi dan jajar yang sebagaimana tajamnya sekalipun.
Dalam sejarah kerajaan Melayu zaman Sriwijaya anggaran tahun 650 Masehi, zaman Kartanegara tahun 1268 Masehi, zaman Majapahit anggaran 1293 1518 Masehi, zaman Datuk Patih yang sebatang alin atau Nik Ali, telah lebih rapat hubungannya keluarga antara orang-orang Melayu, Jawa dan Sumatera. Hubungan yang masih dapat disusur galurkan hingga saat ini. Singapura yang dikenal sebagai sebuah negeri atau kerajaan Inggris yang telah meningkat maju dengan tamadun barunya menurut sejarah lama adalah yang membukanya pertama sekali dan memerintah sebagai raja yang pertama pula ialah Sang Nila Utama. Kemudian bergelar Sri Tribuana Putra Baginda Sangsa Purba dari tanah Andalas Palembang, iaitu Raja Kerajaan Melayu Bintan Riau sekarang, menantu kepada pemain-suri Asar Ayah yang diangkat oleh puaknya menjadi raja pertama di Pangkalan Berakit, kemudian pindah di Bukit Batu, Ulu Sungai Bintan yang memerintah seluruh Teluk Tanjung sampai keseluruhan rantau. Nah, yang bab ini nanti kita akan bahas di Penau. Saya temukan beberapa jejaknya dan bukti-bukti sejarahnya. Ya, nanti kita bahas. Oke, saya lanjut lagi membaca buku ini. Menurut sejarah baru, diakui sah raja yang memerintah gugusan pulau di Semenanjung hingga ke tanah besarnya Malaya apabila telah diakui oleh Sultan di Lingga Riau yang telah bergelar Sultan hanya di Lingga Riau. Yang lain bergelar Raja, Sultan, Temenggung, Yam Tuan, Raja Muda atau sebelum penjelmaan sultan-sultan baru yang diangkat oleh Inggris Belanda. Karena itulah, mau tidak mau, Tuan Stamford Raffles merebut Tengku Long atau Tengku Hussein di Lingga dilantik menjadi Raja Singapura dengan gelaran Sultan Hussein Shah tahun 1811 Masehi. Setelah diakui sah Riau sebagai warisan kerajaan Melayu, maka pada tahun 1819 Pulau Singapura pun dibeli oleh Raffles daripada Sultan Hussein Shah atau sejarah kita. Kerajaan Melayu Bintan yang dikenal sekarang Lingga Riau adalah pusat kebudayaan Melayu Semenanjung, tanah Melayu yang terakhir, yaitu putus hubungan pemerintahannya dengan Kerajaan Johor tahun 1819 Masehi. Tetapi hingga sekarang, Riau dan Lingga masih tetap dipandang pusat kebudayaan dan semangat orang Melayu di Semenanjung. Sultan Riau Lingga yang terakhir dipecat oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1911 Masehi melarikan diri ke Singapura. Hal-hal ini sangat dibela oleh orang-orang Melayu Semenanjung dan pembelaan ini berjalan terus-menerus hingga tahun 1941 dengan disokong oleh pergerakan kebangsaan di Semenanjung atau Malaya. Maka apabila kita lihat dari segi sejarah, maka kita tidak usah heran bahwa gerakan di Singapura Malaya ini ingin bersatu kembali dengan Riau menjadi daerahnya, yang bermakna Pinang pulang ke Tapuk, Sirih pulang ke Ganggang. Dalam zaman Jepun, Riau Lingga dinamakan Bintanto, yang artinya Pulau Bintan, berpusat di Tanjung Pinang, masuk menjadi daerah yang duduk di bawah Sayonan Takubetusi atau daerah istimewa Singapura. Yang dinamakan Riau oleh Jepun ialah daerah Siak, Bengkalis, Indragiri berpusat di Pekanbaru. Sesudah Jepun menyerah dalam tahun 1942 Masehi dan kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan, maka daerah Riau Bintan, keresidenan masa Belanda yang beribu negeri di Tanjung Pinang, termasuk daerah Republik Indonesia. Tetapi Belanda dapat menduduki Tanjung Pinang dan pulau-pulaunya. Maka selama masa sebelum penyerahan kedaulatan Republik Indonesia adalah Riau Lingga atau disebut Kepulauan Riau, diduduki Belanda 1945 hingga 1949 Masehi. Sedang Riau Daratan, iaitu daerah Riau yang diceraikan oleh pemerintah militer Jepun, Siak, Bengkalis, Pekanbaru dan Indragiri sempat dijadikan de facto keresidenan dalam daerah Republik Indonesia yang dipusatkan di Pekanbaru, tetapi beberapa tahun kemudian menjadi daerah T.B.A dari Belanda. Riau Lingga yang berpusat di Tanjung Pinang atau Pulau Bintan itu menurut Persetujuan Konferensi Meja Bundar atau KMB menjadi suatu daerah otonom atau daerah otonomi atau negara bagian dalam lingkungan RIS, mempunyai satu dewan yang sangat dikenal di Riau dengan nama Riau Red.
Sesudah tanggal 27 Desember 1949 Masehi, penyerahan kedaulatan Republik Indonesia, maka pemerintahan di Riau dan Lingga disebut Kepulauan Riau diselenggarakan oleh Dewan Riau sebagai lanjutan dari Riau Red, bentukan kolonial Belanda atau Vanmok yang mulanya dibentuk dalam tahun 1947 dan mendapat dukungan dari beberapa orang Indonesia yang memihak Vanmok. Pada tanggal 18 Maret 1950, Dewan Riau lanjutan Riau Red membubarkan diri karena desakan rakyat. Sejak Dewan Rakyat itu bubar, maka pemerintahan diserahkan kepada Angkatan Perang Republik Indonesia atau TNI yang berbaju RIS di Tanjung Pinang, Riau hingga tanggal 15 Mei 1950 Masehi. Pemerintahan sipil Republik Indonesia dan Kepulauan Riau dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah dengan status Kabupaten Kepulauan Riau. Hingga di sini sajalah kalam kami menyusun dan merayakan kata pendahuluan bersejarah ini. Kemudian daripada itu kami berharap dan bersedia menjemput dengan kedua belah tangan yang terbuka dan dada yang lapang untuk menerima kritik dan koreksi yang membangun dan untuk perbaikan dari pihak mana-mana pun. Hingga pada penerbitan kedua dan seterusnya dapat kami adakan penyempurnaan yang berakar tunjang akan kita gali terus-menerus ke dalam bentuk dan wujud yang baru hingga sah dan benar-benar menjadi kitab sejarah dan tawarikh Melayu Riau yang kembali kemegahannya sebagai cogan sejarah kerajaan Melayu bermula di Riau dan berakhir di Riau. Dan kita akan kembali ke zaman Gilang Gemilang dan dalam bentukan baru dengan persatuan Indonesia dan Melanesia menjadi serumpun Indonesia Raya sebagaimana Baterah Majapahit Hayam Wuruk Pati Gajah Mada 1350 Masehi. Riau Januari 1956 penyusun. Baiklah, pada hari ini saya baca itu dulu kata pengantar dan sambutan dari kitab sejarah Riau ini. Nanti selanjutnya saya akan menyambung bab tentang Bintan Lama, Bintan Tua, asal muasal dari kerajaan Melayu pertama di Pulau Bintan. Ini menarik nih karena sejarah ini banyak yang orang lihat tidak jelas lah. Ini klaim. Nah, alhamdulillah di kitab sejarah ini disebutkan ketokohan dan apa semua. Nanti kita akan bandingkan dengan sekarang di mana bilangan-bilangan ketokohan itu, sejarah-sejarah itu ada di Pulau Bintan. Di mana letaknya nanti akan saya coba ungkapkan. Oke, sampai jumpa di pembacaan buku ini selanjutnya. Saya sudahi dulu. Semoga apa yang saya baca dari kitab sejarah ini pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.